Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subana Hafidahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, marhati Roja dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan segala nikmatnya kita masih dapat melaksanakan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian, ikhwan fillah a'azakumullah, tidak lupa kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik, hidayah kepada para pemimpin kita. Juga untuk kita sekalian, semoga Allah tetapkan kita di atas Islam, di atas tauhidullah, ya, dan istiqamah di atasnya sampai akhir hayat. Allahumma amin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih lanjutkan kembali kitab Kaifa Tahfadzul Quran di Syekh Al-Ghawsani hafizahullah ta'ala. Masih di kaidah yang ke-13, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan guru. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang mencari guru. Lalu pada kesempatan kali ini Syekh akan melanjutkan kembali asy-syurutul lati yanbaghi an tatawaffara fi syekh alladhi tabhas an. Syarat-syarat yang hendaknya terpenuhi dalam mencari seorang guru, ya, yang kita inginkan. Beliau berkata, la budda lit-talibil ilm wa khassatal Qur'an an yad'a nusba 'ainaihi syurutan wa sifatin inda ikhtiyarihi lisy-syaikh alladhi sayahfadhu 'indahu. Sudah semestinya para talibul ilmi, khususnya yang ingin belajar Al-Quran,
dia ya menjadikan di hadapannya syarat-syarat dan sifat-sifat untuk memilih syekh yang ia akan jadikan guru dalam mengajarkan hafalan Al-Quran. Wa min hadhihi syurut allati yanbaghi an yattasifa biha. Di antara syarat-syaratnya, yang pertama kata Al-Ghawsani hafizahullah, al-aqidatus sahihah. Guru yang kita akan pilih itu adalah yang berakidahnya benar. Apa akidah yang benar? Aqidatu ahli sunnati wal jamaah, yakni yang berakidah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Waqad warada an ba'dis salaf hadzal ilm dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bahagian dari agama kita. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa ya? Dari siapa kamu ya, mengambil agama kamu ya. Nah, ini yang harus kita cari. Yang pertama yaitu guru yang berakidah sahih ya, akidahnya benar, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah yang dibangun di atas fondasi generasi salafun as-salih ya. Generasi salaf ya, yakni yang dimulai dari para sahabat, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunakum, thumma alladhina yalunakum. Sebaik-baik generasi adalah yang hidup pada zamanku, yakni para sahabat. Kemudian sesudah mereka, yakni para tabi'in. Kemudian sesudah mereka lagi, yakni atba'ut tabi'in. Jadi guru yang kita cari, guru yang pemahaman dalam akidahnya sama dengan akidah mereka. Ya. Sama dengan akidah generasi salafun as-salih. Kemudian yang kedua, wafratul ilm, memenuhi standar ilmu. Wa ayyakuna ala dirayah tammah bil Qur'anil Karim ma'al itqan wa taqwa wal wara. Hendaknya ya, yang kita cari dari guru tersebut yang memiliki kemampuan terbaik dalam urusan Al-Qur'anul Karim. Di samping dia juga harus itqan, ya, mutqin dalam ya, ilmunya. Kemudian takwa, dilihat orang ini ya orang yang selalu menjaga diri, ya, menjaga diri dari ya, berbagai macam hal yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang selalu dekat kepada Allah dan menjauhkan dari segala kemaksiatan. Wal wara, orangnya juga wara. Nah ini syarat yang kedua ya. Jadi harus ya kita cari yang benar-benar ya ahli ya dalam ilmu Al-Qur'an karena kita ingin belajar menghafal Al-Qur'an. Syarat yang ketiga kata Syekh, ayyakuna ladaihi al-qudrah ala isalil ma'lumat lil akharin. Ya. Memiliki kemampuan ya dalam ya menyampaikan ilmu kepada yang lain. Yani punya kemampuan mengajar ya. Bisa jadi ada orang yang punya ilmu
tapi tidak cakap dalam mengajar, ya. Nah, ini harus punya kecakapan dalam mengajarkan ilmu tersebut. Qala Ibnu Jama'ah mujmilan ahamas sifat allati yanbaghi an yatahalla bihal ustad. Kata Syekh, ya, dia menyampaikan bahwa Ibnu Jama'ah, ya, berkata, ya, ketika menerangkan tentang sifat-sifat yang sepatutnya ada pada seorang ustadz, seorang pengajar. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Hendaknya dia itu, kalau memungkinkan, memang dia itu ahlinya dalam ilmu Al-Quran tersebut. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Orangnya juga, ya, sangat, ya, menyayang, ya. Ketika mengajar dia penuh kasih sayang. Ini yang kita cari yang kedua, ya, yang ilmunya ada, kemudian orangnya juga penyayang, ya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan nampak sekali bahwa orang tersebut adalah memiliki muru'ah, ya, yakni sifat-sifat yang baik yang menjaganya dari ketergelinciran. Wa urifat iffatuhu, dan dikenal dia seorang yang iffah, ya, menjaga diri dari hal-hal yang bentuknya adalah fahisyah, ya, yang bentuknya adalah kekejian, ya. Washtuhirat siyanatuhu, ya, dan memang sudah masyhur, ya, dalam hal mengajar Al-Quran dia sudah masyhur. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman, ya, dan, ya, dia juga bagus, ya, dalam memberikan pelajaran dan memberikan pemahaman, ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Jama'ah di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Poin yang keempat, ya, yang harus kita cari dari guru, ayyakuna hafidhan lil Qur'an al-Karim mutqinan lah, yaitu orang itu seorang yang sudah hafal Al-Quran dan mutqin, ya, ma'rufan baina ahli ilm, ya, sudah dikenal, ya, oleh para dai-dai yang lain. Wathiqan ladaihim, dan orangnya dapat dipercaya. Muttasilan sanaduhu bisanadihim, ya, ini kalau ada, ya, kalau ada sekalian yang memiliki sanad, ya, dalam Al-Quran yang bersambung. Wa yakun mujazan bil Quran al-Karim, atau setidak-tidaknya dia mujaz, ya, punya ijazah, ya, punya sertifikat, ya, sebagai pengajar Al-Quran. Wa in kana bil qiraatil ashr fadzalika aula. Ini, ya, kalau memang dia, ya, punya ilmu tentang qiraat 10, itu lebih bagus lagi, ya. Wa yufaddilu sahibus sanad al-ali, apalagi kalau dia memiliki sanad yang tinggi, ya. Sanad yang tinggi di dunia, ya, ada yang mengatakan, ya, 27, ya, atau 28, ya. Wallahu alam, ya. Ini kalau memungkinkan. Fa illam yatawafar ustad bihadis sifat ba'dal bahs. Kalau ternyata kita nggak dapat di guru, ya, dengan sifat-sifat yang
disebutkan ya, dan kita sudah mencarinya. Jadi ada 4 sifat ini ternyata nggak dapat, nggak terpenuhi. Fal yaqtaril afdal fal afdal. Ya sudah, carilah yang utama ya, yang lebih utama. Ini ya sudah bagian yang ya kita akhir ya. Sudah nggak dapat lagi ya. Fa illam yajid fa bi imkani talib an yartabit bi akhin lahu hafidh lil Quran. Kalau nggak dapat juga ya, apalagi kalau tinggalnya di dusun-dusun ya, tempat-tempat yang terpencil, pulau-pulau ya, maka kata Syekh mungkin bisa minta bantuan kepada teman-temannya yang memang sudah menempuh ya menghafal Al-Quran. La'allahu yu'inuhu 'alal hifzi ya, untuk membantunya ya, untuk membantu dalam menghafal Al-Quran. Ini adalah alternatif yang terakhir ya. Kita cari teman kita yang memang sudah hafal Quran atau ya setengah atau lebih banyaklah hafalannya, untuk saling ta'awun dalam murajaah hafalan. Lianna al-insan indama yusammi'u ma hafidhu li nafsihi qad yukhti wa huwa la yadri. Karena kita sebagai manusia ketika memperdengarkan apa yang kita sudah hafalkan tapi kita dengerin sendiri, qad yukhti, bisa jadi ketika kita baca kita salah, wa huwa la yadri, dan kita nggak tahu. Wa yahfadhul ayat bi akhtaiha allati rubbama la yatanabbah laha illa ba'da muddatin tawilah. Dan ternyata dia sampai hafal ayat tersebut dalam keadaan salah. Dan tidak ada yang pernah menegurnya ya, setelah sekian lama. Wahayhat an tata'addala ma'ahu ba'da an intaba'at fi dhihni ala syaklil maghlub ya. Dan betapa jauhnya ya, betapa sulitnya ya hafalan yang sudah lama tercetak ya dalam keadaan salah tersebut, ketika mau dibetulkan itu berat ya. Contohnya yang sering masyhur kesalahannya ya, ketika baca hafalan juz amma misalnya ya, misalnya apa ya, fawasot, nah ya harusnya kan sin fathah sa ya, tapi sudah terbiasa dari dulu ya, fawasot nabihi jam'a, akhirnya sudah salah ya. Dan itu sudah kuat hafalannya ya, sehingga ketika dibetulkan ya berat sekali karena sudah terbiasa dalam kesalahannya ya. Jadi ya, kalau memang terakhir tidak ada, maka kita harus tetap minta bantuan setidak-tidaknya teman kita ya, untuk saling mengingatkan. Lidzalika fa innani uakkidu ala daruratil irtibat bisyekh bi hadhihi syurut allati dzakartuha. Karena itulah ya, kata Syekh, aku ingin supaya meyakinkan Anda sekalian tentang apa? Pentingnya seorang dalam belajar itu ada syekhnya ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Wa inna min faidati hadzal irtibat, dan di antara faedahnya annalladzi yuridul hifz bi hajatin ila man yusabbituhu wa yushajji'uhu, bahwa orang yang ingin menghafal itu ya biasanya sangat butuh apa? Butuh untuk supaya dia mengetahui bagaimana hafalannya kuat atau tidak. Dan juga dia butuh apa? Orang yang bisa memotivasi dia ya, memotivasi dia untuk ya dalam
ya, hafalan. Dan ini kita lihat betapa banyak ketika orang sudah menjauh dari majelis ya hafalan, ya dia pun akan ya sedikit demi sedikit ya meninggalkan murojaah ya. Wa ya'khudhu biyadihi liyastamirra ila an yakhtamma biidnillahi ta'ala ya. Dan ya teman yang kita ajak itu ya atau guru ya hendaknya terus ya bergandengan tangan ya sampai kita tercapai menghatamkan hafalannya ya 30 juz ya. Nah ini ya ini akhir dari pembahasan di poin atau kaidah yang ke-13 ya. Jadi penting sekali untuk mendapatkan seorang ustadz, seorang guru ya yang disebutkan tadi ya syarat-syaratnya. Yaitu pertama akidahnya Ahlus Sunnah ya. Jangan kita malah belajar kepada yang dikenal sebagai ahlul bid'ah, ahlus syirik, ahlul kubur ya. Maka tinggalkan yang seperti itu. Yang kedua, orang yang bisa mengajar dengan baik dan benar, penuh kasih sayang. Ya. Yang kedua, dia memang ahlinya, terpenuhi. Ya. Syarat-syarat dia sebagai orang yang mutqin dalam ilmunya. Yang ketiga, dia mampu mengajarkannya dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ya ini kalau bisa dia ya hafiz dan dia memiliki sanad. Kalau tidak, setidak-tidaknya ada sertifikat ya yang ia dapatkan bahwa dia itu memang ahli ya dalam mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Ayo na'am, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada poin berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan kaidah ke-13 syarat-syarat mencari guru. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar di Kalimantan ya? Iya Pak, iya Pak. Silakan Pak Iskandar, surat Toha ayat 97. Masih tua Pak Ustaz ya? Iya, masih. 97 Pak Ustaz. Cari dulu Pak karena agak-agak kabur anunya. 97. Oh, iya. Kola Pak Ustaz ya? Iya, betul Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fas'ahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Wa inna laka mau'idan lan tuhlafah. Wangdur ila ilahakal ladzi. Coba lihat Pak. Lihat harokatnya. Wandur Pak Ustaz. Wangdur ila ilahikal ladzi dolta alaihi akifa. Ya, bagus. Lanahrikan. Nah, lihat lagi. Ya. Lanuharrikannahu. Lanuharriqannahu. Iya. Lanuharrikannahu
ثم لننصفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Iya, na'am. Barakallah. Bagus ya bacaannya ya. Semoga Pak Iskandar terus ya belajar. Jangan lupa Pak ya. Sebagaimana materi dari kita malam ini ya, selalu ada hubungan dengan ustadz, dengan guru ya. Supaya diperbaiki bacaannya sedikit demi sedikit ya. Makanya Pak Ustaz enggak mau ketinggalan ini terus Pak Ustaz. Iya, kurang jelas Pak. Makanya enggak mau ketinggalan berguru terus sama Pak Ustaz. Oh makanya, gitu, ya. Terima kasih atas bimbingannya Pak Ustaz, karena saya mengajar juga Pak Ustaz, makanya begitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Toha ayat ke-99 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Abdullah Bashar tepatnya di Sungai Kuang, Palembang, Ustaz. Pak Abdullah Basfar ya di Palembang. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ustaz. Ya. Tolong ditampilkan Ustaz. Ya. Belum tampil ini, terpending. Baik, ditunggu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Waqad atainaka min ladunna zikra. Naknya panjang, konsentrasi, silakan diulang. Ulangnya dari mana, Ustaz? Waqad atainaka min ladun Waqad atainaka min ladunna zikra. Iya, bagus. Man arada coba konsentrasi. Man a'rada anhu fa innahu wa yahmilu tidak ada wawunya ya. Coba ulang lagi. Man a'rada anhu fa innahu wa yahmilu. Ini ada wawunya itu ya. Tidak ada wawu situ Pak ya. Konsentrasi. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Ulang lagi. Fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Khalidina fiha. Lihat. Khalidina fihi wa sa'alahu yawmal qiyamati mihla. Terbalik. Konsentrasi, ulang lagi. Khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Naam ya, barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Quran, mempelajari ilmunya, dan juga mempelajari syar'inya. Allahumma amin. Amin. Jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Abdullah Basfar di Palembang atas partisipasinya di kesempatan ini.
Nah, ikhwati Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-102 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Herman Ustaz Bogor. Pak Herman di Bogor. Silakan Pak Herman. Surat Toha ayat 102. Belum muncul Ustaz. Ya. Ayat 102 Ustaz ya. Iya, betul Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yunfahu fis-sur wa nasurul mujrimina yauma idzin zurqa. Bagus. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asra. Nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Masya Allah. Ya, bagus ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-105 di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimuddin di Jakarta ini ya? Iya, betul. Silahkan Pak Ali. Surat Toha ayat 105. 105 wa yas'alunaka ya Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Iya, barakallahu fiik. Bagus, Masya Allah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan juga semangat dalam belajar syar'inya. Amin. Amin. Ada pertanyaan Pak? Ada Ustaz pertanyaan. Silakan. Tadi mengenai poin keempat ya Ustaz ya. Mengenai karakteristik untuk mengajar Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita sebenarnya belum mempunyai ijazah, tapi kita masih dalam tahap belajar juga gitu Ustaz. Cuman diminta untuk mengajar yang belum bisa baca gitu Ustaz. Artinya kayak yang masih ikro atau yang lanjutannya gitu Ustaz, yang masih terbata-bata. Ini apakah bisa juga boleh atau enggak gitu Ustaz? Yang meminta siapa? Misalnya dari pihak musola. Ya, maksudnya ya, kalau yang meminta itu artinya yang memberi rekomendasi ya. Ya. Karena antum sudah bagus bacaannya, misalnya akhirnya ada seorang ustadz ya yang menganjurkan antum supaya mengajar ya, maka ini diperbolehkan ya, karena si ustadz itu sudah tahu bahwa antum bacanya sudah bagus ya.
begitu. Jadi perlu ada rekomendasi dari Iya, Ustadz betul juga, ya. Ustadz, Nah, bagusnya Katanya seperti mungkin itu. dari misalnya dari pihak musola, dari menghubungi seorang ustadz yang Iya. memang dia punya murid-murid yang Heeh. sudah layak bisa Iya. mengajar gitu. Iya, ahsannya begitu ya. Gitu. Namun memang biasa, ini Ustadz. di negeri kita ini belum terbiasa seperti ini ya. Iya. Ya, dan ini juga jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Dan kalau disalahgunakan akan menimbulkan fitnah ya. Iya. Nanti ada yang saling mengklaim ya. Nah, sehingga akhirnya apa bikin nanti orang jadi malas belajar ya. Katanya nggak boleh sama dia. Nah, gitu ya. Jadinya malah ribut jadinya ya. Nah, Iya. makanya harus benar-benar paham urusan yang seperti ini ya. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh satu lagi, Ustadz? Ya, Iya, silakan, Pak. silakan. Apakah kalau untuk mengajar Al-Quran ini apa boleh menerima honor, Ustadz? Hukum menerima ya, Nabi SAW katakan ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra al-Quran. Yang lebih berhak ya untuk mendapatkan upah yaitu ketika kamu mengajarkan Al-Quran ya. Akan tapi ada syarat di sana yaitu jangan kita mengharap-harap, bahkan ada yang sampai memberikan tarif yang melebihi uruf ya, uruf itu kebiasaan yang ada di masyarakat ya. Nah, itu yang harus kita jaga ya. Demikian wallahu a'lam. Baik, Ustadz, ini sangat bermanfaat untuk saya, Ustadz. Ya. Jazakumullahu Oh, khairan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-109. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Reza, Pak, di Tangerang, Pak. Pak Reza di Tangerang. Silakan Pak Reza, surat Toha ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا Fathah maka mulai baca dengan kasrah ya. Ah, itu ya. Iqtaraba. Iqta itu huruf ketiganya ta fathah, berarti dibaca kasrah. Iqtarabatis sa'ah. Ya. Naam ya, begitu ya. Jadi ada dua cara saja, yaitu kasrah dan dhammah ya. Nah, Pak Ustaz. Nah. Baik. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Riza yang ada di Tangerang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-112 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Silakan Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu. Surat Toha ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min wa la yakhafu dhulman wa la hadma. Wala dua harakat. Fala yakhafu dhulman wa la hadma. Bagus. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa Tasdid pada ra. sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Iya, barakallah, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Untung dalam belajar Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 114. Silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal di Jakarta ya? Ya, Ya, silakan Pak Zainal. Surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. Iya, barakallah, bagus ya bacaannya Pak Zainal ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Quran, menghafalnya, dan juga mempelajari syar'inya. Amin. Allahumma amin. Nah, ada pertanyaan Pak? Belum ada Ustaz. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Zainal yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, masih kami buka bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 117 di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Budi Depok, Pak Ustaz. Iya, silakan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulna ya. Fakulna ya, panjang 2 harakat. Fakulna ya Adamu. A-nya juga panjang 2 harakat ya. Fakulna ya Adamu inna hada. Innya yang ditahan guna. Kemudian inna hadza. Gitu ya. Coba ulang lagi. Inna jangan dipanjang kenanya ya. Nah, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Berhenti, kalau berhenti jangan dibaca harokatnya. Wa li zawjik. Nah, kalau berhenti dibaca sukun ya. Coba ulang lagi, fakulna. Ya. Fakulna ya Adamu inna hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrij. Nah, berhentinya bingung kan? Apa sudah habis ya?
Ya. Jadi Bapak ukur dulu ya, ukur dulu nafasnya ya Pak ya. Nafasnya diukur sampai mana ya. Jangan dibaca terus tapi kemudian nafasnya nggak kuat ya. Tadi kan sudah saya kasih isyarat ya sampai wali zaujik, di situ berhentinya. Coba ulang lagi. Ya. Fakulna ya Adamu. Ya-nya kan panjang itu kan Pak. Fakulna ya Adamu inna hadza jangan dipanjangkan naknya ya. Naknya pendek. Tapi gunahnya itu yang panjang 2 harokat. Inna hadza aduwwul laka wali zawjika fala yuhrijannaku. Nah ya Bapak, berhenti dulu tadi Pak ya, berhenti dulu ya. Ya. Coba ulang lagi ya. Fala, dari fala. Fala yuhrijuna. Jangan dipanjangkan, pendek dibaca pendek. Kalau panjang baru dibaca panjang ya. Fala yukhrijannakuma. Coba ulangi. Fala yukhrijunakuma. Yukhrijannakuma. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Minal jannati fatashqa. Iya, barakallah. Semoga Allah mudahkan untuk Bapak terus belajar Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin ya Allah. Lanjut Pak Ustaz. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Bapak yang ada di Depok atas partisipasinya. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Di surat Toha ayat ke-118. Nah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Wildan di Bogor. Pak Wildan di Bogor. Silakan Pak Wildan. Surat Toha ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Iya, bagus. Wa annaka la tazma'u fiha. Jangan dipanjangkan ya, pendek ya. Ya Ustaz. La tazma'u fiha. Ya, pendek ya. Iya. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Iya, bagus. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal A-nya 2 harokat. Qala ya Adamu hal adulluk. Ayo ulang lagi. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan untuk Bapak semangatnya untuk terus belajar Al-Quran dan juga belajar ilmu syar'inya. Amin. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Fiik, barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Wildan yang ada di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini dan merupakan penelpon terakhir kita.
Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Kita awali dari Bu Alin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sudah 2,5 tahun belajar tahsin. 1 tahun pertama belajar makhrajul huruf dan sifat huruf, harus ikut cara baca Syekh A, kata guru saya. Tahun kedua belajar tajwid harus mengikuti cara baca Syekh yang B, begitu kata guru saya. Sekarang saya membaca juz 30 harus mengikuti cara membaca Syekh yang C dengan metode tertentu. Begitu kata guru saya. Akhirnya pusing otak dan lidah saya, Ustaz. Dan minta nasihatnya, Ustaz. Apakah saya masih tetap dengan guru saya ini yang sudah 2,5 tahun saya belajar, atau saya ganti tambah halakoh lagi, atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, tadi kan dia belajar kepada guru A. Ya, sarannya dari siapa tadi kan? Dari guru A itu kan? Iya. Tapi kenapa begitu sudah tahun kedua dia harus belajar kepada guru B? Ya. Ya cukup ya, tuntaskan ya. Kalau kita belajar kepada satu guru, tuntaskan dulu ya, sampai ya selesai ya ilmu yang ia dapat ya, sempurna ya, baik makharijul huruf, sifatul huruf ya, kemudian ya tajwidnya ya. Nah ini makanya aneh, kenapa gurunya malah menyarankan kamu belajar lagi sama guru C ya. Ya itu jawabannya tadi, pusing jadinya ya. Gitu. Ya, pusing ya. Ya. Makanya tadi ya disarankan oleh Syekh Yahya Al-Ghausani ya, untuk benar-benar yang memang ahlinya ya. Kalau yang bukan ahlinya ya nanti malah bikin pusing jadinya ya. Ah itu ya. Dan memang belajar itu ya dengan satu guru pun tidak apa-apa ya. Yang penting dia mutqin ya, dan mengajarkannya dengan benar ya, sampai dia juga dapat ilmu tersebut ya, dan juga mutqin ya, sama seperti gurunya. Nah gitu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas Dan jawabannya. sarannya ya dia ya konsentrasi saja pada satu orang, satu guru, satu guru saja ya. Baik, Ustaz. Syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Bu Alin yang ada di Bekasi. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana metode murojaah atau mengulang hafalan yang dapat menjaga hafalan lama agar tidak mudah hilang, dan seberapa sering idealnya yang harus kita lakukan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Iya, ini yang menjadi problem ya, problem banyak ya. Sekarang kita tanya dulu ya, berapa hafalan yang sudah pernah dia hafalkan. Ya. Kalau misalnya dia sudah hafal 30 juz ya, tetapi ya lalai dalam menjaganya, atau dia pernah hafal 10 juz tapi kemudian lalai sehingga boleh dikatakan hilang ya. Tapi masih ada mungkin sisa-sisanya, mungkin juz 30 ya, masih ada dia. Maka ya, cara untuk mendapatkan kembali hafalan yang sudah hilang tersebut ya, jadikan dulu hafalan kita itu 3 bagian ya. Bagian pertama, bagian yang masih mutqin ya. Nah, bagian yang masih mutqin dari hafalan kita itu ya, kita ya wiridkan ya, kita wiridkan, yaitu jadi wirid ya, baik bacaan langsung ya, atau bacaan dalam sholat ya. Kita wiridkan. Misalnya yang masih mutqin juz amma, ya sudah ya juz amma kita selamatkan dulu, yang masih mutqin kita selamatkan supaya kita benar-benar mutqin ya.
Lalu bagian yang kedua adalah bagian yang samar, ya, antara mutqin dan tidak mutqin. Nah, bagian yang kedua ini, ya, kita murojaah kembali, ya. Lalu bagian yang ketiga adalah bagian yang kita anggap hilang, ya. Nah, ini kita anggap hilang. Maka yang ketiga ini, ya, adalah kita baca kembali seperti kita menghafal dari awal. Ya, itu ya. Kalau misalnya yang sudah bagian pertama yang sudah mutqin, ya, kita sudah amankan dengan cara kita jadikan wirid, ya, maka berarti ini sudah aman. Tinggallah dua bagian, yaitu bagian yang kedua yang kita belum mutqin, dan bagian ketiga yang kita hilang, ya. Konsentrasi terlebih dahulu kepada yang belum mutqin tersebut, ya. Di murojaah lagi, ya, dan yang ahsan tidak sendiri, minta bantuan teman, minimal ada teman. Ya, setiap kita sudah murojaah, sudah dapat, lalu kita, ya, perdengarkan kepada teman kita untuk diperiksa apakah ada yang keliru, ya. Kalau sudah tidak ada yang keliru, misalnya juz 29 alhamdulillah sudah kembali lagi. Setelah sebulan penuh sudah kembali lagi, ya. Maka masukkan yang sudah kembali lagi ke dalam golongan yang sudah mutqin. Gabungkan ke juz yang 30 yang sudah mutqin tadi, ya. Dan jadikan itu wirid, ya, baik bacaan, ya, atau dalam sholat, ya. Nah, begitu seterusnya. Mana lagi yang belum kita mutqinkan, masih kita samar-samar. Artinya samar-samar itu kadang ingat, kadang lupa, ya. Berarti lanjut ke juz 28 misalnya. Kita murojaah lagi juz 28, ya. Setiap yang sudah mutqin kita masukkan ke dalam, ya, kotak, ya, wirid kita, ya. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya yang 10 juz itu terkumpul kembali. Baru setelah itu, ya, kita mulai, ya, dengan hafalan yang baru, ya. Nah, itu, ya, itu insyaallah, ya, kerjakan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga mengharapkan tingkat surga yang hanya Allah saja yang bisa memberikannya kepada kita. Wallahu a'lam, ya. Nah, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah. Iya, ikhwan fillah azakumullah, para pemerhati roja sekalian. Alhamdulillah, tinggal beberapa, mungkin sekitar 2 bulan lagi, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan dan dalam keadaan kita sehat walafiat, dalam keadaan kita sudah mampu membaca Al-Quran, ya, dan sudah mampu, ya, untuk membaca dengan baik dan benar sehingga bisa memasuki bulan Ramadan, Syahrul Quran, dengan Al-Quran yang sudah kita siapkan, ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Unes Ali Subhana hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Qur'an Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Qur'an. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan.
Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Anda para pemirsa Roja TV. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.